Shalom, selamat pagi, Opa, Oma, Bapak, Ibu, anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Bersama program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Oma, Opa, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, perkenalkan nama saya Ibu Nace Estefanus Sopakua, anggota PKLU GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar. Kuasa-Mu dan habam-Mu-lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam pastilah mati dipendam, supaya tubuh dan sekar dipanas surya membakar, berbuahlah tuayan pun besar. Opa, Oma, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan diri kita dan kita berdoa mohon bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, sebab pagi ini Tuhan Engkau telah bersama kami di dalam setiap aktivitas kami. Sekarang Tuhan Yesus, kami akan membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Tuhan Yesus, terangi Roh Kudus kepada kami semua sehingga kami boleh membaca dan mendengarkan serta merenungkannya dengan baik dan benar. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar dan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Opa, Oma, anggota PKLU, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 7 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13 yang menyatakan, lalu Musa dan Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikian mereka lakukan. Musa berusia 80 tahun dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, haruslah kau katakan kepada Harun, ambil dan lemparkanlah tongkatmu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, dan tongkat itu pun menjadi ular. Kemudian Firaun memanggil orang berilmu dan ahli sihir, ahli ilmu gaib Mesir itu pun. Dengan ilmu mantra mereka membuat hal yang serupa. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun mereka menelan tongkat-tongkat mereka. Firaun berkeras hati sehingga ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Oma, Opa yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca SBU pagi ini dengan tema kekuasaan Tuhan mengatasi kekuasaan manusia. Taat pada firman dan rencana Tuhan adalah kunci keberhasilan dalam berperan mewujudkan kemerdekaan. Mungkin saja belum benar-benar merdeka, tetapi proses menuju ke sana sudah dimulai
dan kita pun akan terhindar dari kesombongan. Ketaatan ini menjadi pergumulan yang diangkat oleh penulis, sehingga membantu generasi ke depan untuk taat dan hidup dalam rencana Tuhan. Pergumulan seorang utusan untuk setia menjalankan tugasnya haruslah mendapat perhatian seluruh anak bangsa. Kita harus mengatasi sisi negatif seperti sombong ketika berhasil atau merasa tidak berdaya ketika gagal. Kita apresiasi dan upayakan berbagai anak bangsa yang telah berbuat untuk bangsanya, baik dalam bidang kesejahteraan sosial, keadilan atau karya lainnya. Bagi penulis, Musa dan Harun adalah utusan Tuhan yang patut dihormati bangsanya. Penghormatan dilakukan umat, tidak berlebihan, dan tetap bersyukur kepada Tuhan yang mengutus dan bertindak. Jika kita merenungkan dengan sungguh-sungguh karya pembebasan Tuhan dari Mesir ini, kita bisa belajar untuk setia melaksanakan tugas yang diberikannya dan menjaga diri, tetap rendah hati. Kita berkarya di lingkungan kerja pun demikian. Selalu bersyukur dan rendah hati akan karya Tuhan melalui diri kita. Firaun berkeras. Maka kita belajar bahwa realitas kekuasaan manusia akan dipertahankan pemiliknya begitu rupa. Namun dengan penggunaan kekuasaan manusia, semakin nampak bahwa Tuhan lebih berkuasa. Tidak ada yang dapat menandinginya. Ia justru nampak begitu mulia. Pesan tegas bagi kita, pertama, marilah kita melakukan tugas yang diberikan Tuhan yang tulus dan setia. Kedua, ketika kekuasaan digunakan manusia, nama Tuhan haruslah tetap dimuliakan. Untuk itu, marilah kita mengagungkan kuasa-Nya yang tetap bekerja dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Amin. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur di padang, kembali bangkit merebut umatmu tergerak. Ya Tuhan, kirimlah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera buahnya milik-Mu. Oma, opa, anggota PKLU dimanapun berada, mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kami telah membaca sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati kami masing-masing, dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami bersama. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat anggota PKLU GPIB dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, pakai mereka dalam setiap aktivitasnya, setiap langkah kehidupannya, keluarganya, anak cucunya. Tuhan Yesus, berkati mereka semua. Pakailah mereka dimanapun mereka berada Tuhan, sehingga mereka pun selalu setia membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Begitu pula kami berdoa buat pengurus-pengurus PKLU GPIB dimanapun berada. Tuhan Yesus, pakai mereka sehingga mereka kuat, mampu, dan setia melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Begitu pula kami berdoa buat Dewan PKLU. Tuhan Yesus, bantu mereka dalam setiap program-program yang mereka lakukan. Tuhan Yesus, tuntun mereka, beri kesehatan, kekuatan, sukacita,
sehingga mereka boleh melaksanakan tugas yang diembannya ini, mereka boleh melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa Surgawi. Amin. Oma, Opa, Bapak, Ibu, anggota PKLU GPIB dimanapun berada, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.